Pemirsa, di usianya yang menginjak 79 tahun, TNI menghadapi tantangan yang lebih kompleks dari sebelumnya. Bukan hanya ancaman fisik seperti agresi militer, melainkan juga ancaman non-konvensional seperti perang, siber, terorisme global, dan perubahan geopolitik yang cepat. Untuk membahasnya, pemirsa, sudah bergabung bersama kami di studio ada Menteri Pertahanan periode 2009 hingga 2014, sekaligus beliau dulu pernah menjadi Gubernur Lemhanas periode 1998 hingga periode 2000. Ada Bapak Purnomo Yusgiantoro. Selamat sore. Selamat sore. Prof. Purnomo Yusgiantoro, apa kabar? Baik, baik. Oke. Pak, kalau bicara hari ulang tahun TNI yang hari ini genap berusia 79 tahun, bagaimana Bapak melihat TNI saat ini dengan berbagai macam tantangan yang ada? Saya kira TNI sekarang terus berkembang dengan baik ya. Apalagi sekarang tentu ini terkait dengan budget yang diterima tiap tahunnya. Karena kita adalah public sector. Jadi kita tergantung dari public financing. Kita berharap memang dari tahap ke tahap pembangunan kekuatan TNI itu akan terus bisa dilakukan. Sampai nanti mencapai kekuatan ideal. Sekarang belum kekuatan ideal, ya. Cita-citanya nanti kita akan mencapai kekuatan ideal. Sekarang belum mencapai kekuatan ideal meskipun kami dengar juga secara anggaran akan ditambah ya Pak ya. Ya. Tahun depan bisa 160-an triliun. Ya. Apakah itu nanti akan mencapai target agar 3 matra TNI ini makin kokoh Pak? Ya. Jadi pembangunan kekuatan pertahanan TNI ini setelah krisis. Jadi krisis itu berakhir tahun 2009. Ya. Kemudian anggaran kita mulai meningkat dan kemudian kita sudah mulai merencanakan Renstra 1, rencana strategis pembangunan kekuatan pertahanan pertama, yaitu 2009-2014, kemudian 2015-2019, dan sekarang Bapak Menhan yang sekarang itu adalah Renstra ketiga, itu 2019 sampai 2024. Memang kemarin terganggu sedikit dengan adanya COVID, ya, jadi sehingga waktu itu sedikit ada bumpy, tetapi insya Allah ke depan kita akan terus melakukan pembangunan kekuatan pertahanan. Karena bagaimanapun juga, ya, penting bahwa kita ingin mengembangkan diplomatic power, soft power, tetapi hard power juga penting. Ya. Visit pacem parabellum. Oke, parabellum. Ya. Begini Pak, kalau bicara soal TNI dengan anggaran yang akan disiapkan begitu besok tahun depan kita sudah memiliki anggaran disebutkan rekan saya Andromeda Mercury tadi, bagaimana kemudian TNI ini bisa bertransformasi supaya bisa menghadapi tantangan global yang luar biasa? Apakah betul kira-kira perlu ditambah matra lainnya, misalkan matra siber yang akhir-akhir ini ada yang banyak mengusulkan? Setuju, saya setuju. Dan memang embrionya dulu sudah ada. Embrionya dulu tuh dinamakan Lembaga Sandi Negara, ya, Lemsanek waktu itu ya. Kita kembangkan dan kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi BSSN, ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Saya kira kalau itu terus dikembangkan, dia akan menjadi matra baru dan memang itu diperlukan. Karena ancaman sekarang itu bukan hanya mil, tapi juga non-mil dan juga ancamannya itu karena ada inovasi teknologi. Ya, sistem informasi, teknologi transportasi, komunikasi, dan informasi itu penting sekali. Jadi saya sangat setuju sekali bahwa untuk pembentukan matra baru. Pak Purnomo melihat apakah dari era Bapak hingga Menteri Pertahanan yang sekarang yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, ancaman siber ini betul-betul serius bisa mengganggu kedaulatan negara? Seberapa parahnya Pak perang siber ini berpotensi terjadi Pak? Kalau kita bicara ancaman, satu kita mesti melihat jenisnya apa. Ya, sekarang itu yang terutama jenisnya itu adalah non-militer. Ya, tapi bisa juga yang bersenjata non-mil itu satu. Lalu juga sumbernya. Sumbernya itu bisa dari luar ke dalam atau dari dalam. Kemudian aktornya. Aktornya kebanyakan bukan negara, non-state. Non-state actor. Kemudian dampaknya tuh bisa dampak sosial, ekonomi, politik, dan pertahanan keamanan luas sekali. Begitu. Kemudian juga sifatnya itu bisa ke nasional. Begitu. Jadi kalau melihat ini semua, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Ya, hard power penting. Pembangunan kekuatan pertahanan itu penting. Tetapi juga pembangunan soft power.
tadi yang saya sampaikan. Ya, itu juga diperlukan. Seperti tadi pembangunan kekuatan siber untuk kita bisa menangkal ancaman-ancaman tersebut. Ya. Karena begitu luasnya ancaman itu sekarang. Ya. Nah sekarang ancaman begitu luas, kondisi geopolitik juga tengah memanas, tidak menentu Pak. Lantas bagaimana kita harus menanggapi ini dan bagaimana TNI harus mengambil peran dalam hal ini? Ya. Peran TNI saya kira sudah cukup baik, memang perlu ditingkatkan, terutama sekarang ada dua hal. Ya. Pengamanan teritorial dan pengamanan perbatasan. Dan biasanya konflik itu terjadi karena perebutan sumber daya alam. Nah, saya kira TNI sudah memahami itu semua, tinggal sekarang bagaimana terus akan kita tingkatkan. Untuk masalah konflik-konflik yang sifatnya itu di perbatasan yang sekarang itu ada, itu bisa pendekatannya menggunakan diplomatic power, tetapi tetap hard powernya harus tetap diperkuat gitu ya. Jadi pembangunan kekuatan pertahanan di perbatasan ini harus diperkuat. Kalau sekarang Bapak melihat hard power kita di tanah air untuk menjaga kedaulatan negara sejauh mana Pak perkembangannya? Kita nomor 1 di ASEAN. Kita apresiasi betul ya Pak ya. Tapi ingat kekuatan pertahanan itu tidak hanya TNI saja. Ya, karena kan kita itu ada yang namanya hankam rata dan lain sebagainya. Nomor 2 Vietnam. Jadi yang nomor 1 itu kenapa Indonesia? Karena kekuatan SDM kita tuh besar sekali. Dan memang kalau kita lihat dari sisi alutsista kita sudah cukup baik. Ya, sejak kita menyelesaikan krisis kita dulu, alutsista kita banyak berdatangan. Ya. Belanja modal kita juga meningkat untuk bisa memperkuat ini. Dan saya kira Menteri Pertahanan kita yang baru juga terus mengembangkan pembangunan alutsista kita. Ya. Memodernisasi alutsista kita. Sebetulnya yang harus kita benar-benar concern apakah hanya dari segi alutsista saja, tapi Bapak juga mengatakan dari segi soft power. Tapi bicara soal hard power, bicara soal soft power, tadi sudah sempat kita dibahas di awal tadi bahwa anggaran ini memainkan peranan penting. Betul. Nah, apakah anggaran yang sekarang ini sudah cukup sekitar 160 tadi, atau mungkin sebetulnya kita melebihi dari hal itu semua Pak, melebihi dari angka itu? Ya. Memang hitung-hitungannya kalau kita bicara belajar dari pengalaman negara lain, anggaran yang ideal itu memang ini masih terjadi ambigu, tapi kira-kira itu sekitar 1,5 sampai 1,8% dari GDP. Kita sekarang di bawah 1%. 0,89. Ya, jadi kita harus meningkatkan anggaran itu secara bertahap. Kenapa saya sampaikan bertahap? Karena kan memang kebutuhan negara kita itu kan banyak sekali kan. Jadi untuk gun and butter gitu istilahnya. Kalau gun itu untuk pertahanan keamanan, butter itu untuk kesejahteraan begitu. Jadi memang ini dilema. Di satu sisi kita perlu membangun kekuatan pertahanan, tapi di sisi lain ada juga masalah-masalah yang terkait dengan butter dengan kesejahteraan masyarakat, prajurit, begitu ya. Kesejahteraan prajurit dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya gitu. Kan ibaratnya tuh kan kuenya ini kan terbatas begitu kan gitu. Baik, sebenarnya banyak catatan Pak Purnomo Yusgiantoro karena kemarin yang cukup mengejutkan saat Menhan rapat dengan Komisi 1 DPR ketika Prabowo Subianto mengatakan perang dunia ketiga itu bisa pecah. Dan dihubungkan ketika Bapak mengatakan alokasi kita harusnya sudah mendekati ideal di saya. Mungkin harapan Bapak untuk Menhan yang juga menjadi presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membentuk kabinet Zaken seperti apa. Sesaat lagi Pak Purnomo, kita harus jeda hanya di Kabar Petang pemirsa.